Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, let's continue our topic, chapter 7. Kita sudah bahas ini di kelas, ya. The title of chapter 7 is The School Canteen is Next to the School Mart. Kantin sekolah di samping koperasi sekolah atau toko sekolah. Fine. Di bab ini, in this chapter, you're going to learn about adverb of place, kata keterangan untuk waktu. Ya, ada kata-kata seperti in front of, behind, beside, next to, opposite, dan seterusnya. Okay, fine. Langsung kita go to the next page. Page 162. As you can see here, there are 5 pictures, and for each picture, there is a sentence below. Kita akan baca satu persatu. Let's start from the first picture. Kita mulai dari gambar yang pertama. The art room is in front of the school mart. The art room is in front of the school mart. Ada kata yang dicetak tebal, in front of. Gambar kedua, the principal's room is opposite the library. The principal's room is opposite the library. Kata yang dicetak tebal, opposite. Oke, kita langsung artikan aja biar nggak makan waktu. The art room is in front of the school mart. In front of artinya di depan. The art room is in front of the school mart. Ruang seni di depan koperasi sekolah. Okay, and then gambar kedua, the principal's room is opposite the library. Opposite artinya berseberangan. The principal's room is opposite the library. Ruang kepala sekolah di seberang perpustakaan. Oke, perhatikan bedanya in front of sama opposite. Kalau in front of itu, posisi ruangannya begini ya. Pintu school mart itu hadap ke depan. Nah, di depannya itu art room. Ya. Tapi, kalau yang namanya opposite, itu pintunya saling berhadapan. Look, library pintunya hadapnya ke atas, principal's room hadapnya ke bawah. Jadi, kedua pintu antara ruang kepala sekolah dan library saling berhadapan. Ya, ini yang disebut opposite. Nanti di soal jangan sampai keliru ya. Tapi untuk yang in front of itu pintunya tidak saling berhadapan. Oke? Fine. Berikutnya. Oh iya, kata lain dari opposite atau berseberangan adalah across. Nanti akan ditujukan di beberapa halaman berikutnya. Fine, gambar ketiga, the third picture. The school mart is behind the art room. Koperasi sekolah di belakang ruang seni. Ya, toko sekolah atau koperasi sekolah di belakang ruang seni. Fine, behind artinya di belakang. Gambar keempat. The school canteen is next to the school mart. The school canteen is next to the school mart. Kata yang dicetak tebal adalah next to. In bahasa Indonesia is di sebelah. Next to, di sebelah. Kantin sekolah di sebelah koperasi sekolah. Kantin sekolah di sebelah toko sekolah atau koperasi sekolah. Ya, kata selain next to adalah beside. So, untuk mengatakan di samping, kamu bisa bilang next to, bisa bilang beside. Berikutnya, loh kok langsung ke halaman berapa ini? Langsung lompat halaman terakhir. I made a mistake. Fine, gambar kelima. The science laboratory is between the computer laboratory and the library. Kata yang dicetak tebal adalah between. Perhatikan tulisan between. Pay attention to the spelling. Perhatikan ejaannya. Between itu e-nya double ya. Between.
So, arti dari between adalah di antara. Nah, ini ada tulisan yang keliru, ya. Spelling yang keliru. Science itu tulisannya nggak gini harusnya. Ini bukunya salah cetak. Harusnya setelah huruf S ada huruf C-nya, ya. Oke, ini kekeliruan. Fine. The science laboratory is between the computer laboratory and the library. Artinya, lab IPA, laboratorium IPA, di antara, between artinya di antara lab komputer dan perpustakaan. Oke, fine. Kalian sudah belajar, sudah tahu arti dari in front of, opposite, behind, next to, dan between. Anyway, di buku ini sudah ada penerjemahannya. Where is it? Nah, here you go. Ada di halaman 179, halaman 179. Ya, kamu bisa lihat. Nah, nama lain dari opposite adalah across atau berseberangan dengan. Behind artinya di belakang. Beside itu di samping. Itu kata lain dari next to. So, untuk bilang di samping, kamu bisa bilang beside, kamu bisa bilang juga next to. And then between artinya di antara. Female, kok tahu-tahu ada female? Female artinya wanita. In front of artinya di depan. Male artinya pria. Next to di samping. Opposite berseberangan dengan. Oh, male sama female ini kayaknya untuk toilet. Oke, fine. Ya, itu beberapa adverb of place, keterangan waktu untuk yang kita pelajari di chapter 7. Fine. Itu cara memberitahu lokasi suatu tempat jika dilihat dari tempat yang lain. Sekarang gimana kalau mau bikin kalimat tanyanya? Kalau mau membuat kalimat tanyanya, it's so easy. Kamu tinggal bilang, where is the blah blah blah? Look at the example here. Where is the blah blah blah? Where is the science laboratory? Lihat, science laboratoriumnya ada di tengah. Ya, ada di antara library dan computer laboratory. So, kamu bisa bilang, it-nya di situ adalah science laboratory. Atau it-nya bisa kamu ganti dengan science laboratory is between the computer laboratory and the library. Okay? Yeah, I think it's so easy. Kamu hanya butuh untuk menghafal, memorize some words, menghafal beberapa kata tentang adverb of place, and then untuk membuat kalimat tanya cukup menggunakan pola kalimat where is the blah 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 blah. Alright? Then you have a job to do. Kamu ada tugas untuk dikerjakan. Kita langsung aja ke tugas yang terakhir aja. Look. Ini ada dinas sekolah. Ya, ada dinas sekolah. Kamu bisa lihat. Ini di tengah-tengah adalah schoolyard, lapangan sekolah. Kemudian ada science laboratory, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 classroom. Ya. Ruang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then ada janitor room, music room, art room, medical room, school mart, school canteen. And then bangunan yang warna ungu ada library. And then kamu bisa lihat berikutnya ada principal's room, teacher's room, computer laboratory, female bathroom, and male bathroom. Kemudian bagian depan tentu saja parking lot. And then ada at the corner, ini ada kayak macam ruang hijaunya. Fine. You have a job to do. Ada di halaman selanjutnya. Example, contoh. Where is the grade 1 classroom? Di mana ruang kelas 1? Kemudian ada dalam kurungnya science laboratory. Jika dilihat dari science laboratory.
Maka kamu harus jawab, kan ditanya, where is the grade 1 classroom? Di mana ruang kelas 1? Dijawab, ruang kelas 1, the grade 1 classroom, kita lihat. Ruang kelas 1 dilihat dari science laboratory. Oh, dia ada di samping science laboratory. Bahasa Inggrisnya di samping adalah next to atau bisa juga beside. So, kamu boleh jawab, grade 1 classroom is next to the science laboratory. Ruang kelas 1 di samping lab IPA. Atau kamu bisa menjawab dengan, the grade 1 classroom is beside, di samping, beside the science laboratory. So, kata next to digantikan dengan kata beside. Next to artinya di samping, beside artinya di samping. Fine, itu adalah contohnya. That's the example. Now, you have to do the question for number 1 till number 10 di halaman 180. Dan tugas ini nanti akan dicek pekan depan aja ketika kita ada offline meeting, ya, ketika kita ketemu di kelas. That's all for our meeting this morning. Kamu sudah belajar tentang adverb of place, kemudian cara nanya, ya, ruang tertentu, cara nanya ruang tertentu jika dilihat dari ruang yang lain. Ya, that's all for our meeting this morning. Have a good day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.